Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di tugas aplikasi CAD. Jadi pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara menggambar dinah rencana atap ya. Namun sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa dinah rencana atap yang akan kita gambar nanti ini lebih berfokus pada bagian-bagian kerangkanya ya. Jadi penyusunnya dari atap itu apa aja, jika dilihat dari atas gambarnya seperti apa, itu nanti yang akan kita gambar. Jadi di sini nanti yang akan kita gambar itu bukan hanya penutup atapnya saja. Jadi jika dilihat dari atas bukan hanya digambar bagian-bagian gentengnya saja, namun lebih kita dominankan pada bagian-bagian kerangkanya seperti itu. Nah sebelumnya mari kita lihat gambar-gambar yang akan dimunculkan ini. Ini gambar saya ambil dari internet ya, karena ya memang banyak sekali gambar-gambar dari internet yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Di sini saya ambil beberapa atap dari baja ringan yang kebanyakan adalah berbentuk atap limas, karena mungkin kalau atap limas dibanding dengan atap pelana, dilihat dari strukturnya, atap limas lebih lumayan rumit ya dibandingkan dengan atap pelana. Karena di bagian atap limas itu kan ada beberapa bentuk yang membentuk segitiga, sehingga pembuatan kuda-kudanya tidak semuanya bisa dibuat utuh membentuk segitiga. Ada beberapa bagian yang dibuat menyerupai bentuk trapesium di bagian-bagian yang kemiringannya itu. Jadi di sini nanti silahkan pahami dulu gambar-gambarnya seperti apa, konstruksinya seperti apa, supaya nanti ketika gambar ya bisa sudah ada gambaran bentuknya seperti apa, gitu ya. Nah selanjutnya setelah lihat beberapa contoh gambar itu tadi, bisa kita cermati ya bahwa kerangka dari atap itu sendiri ada dari genteng, reng, kuda-kuda, sebagian usuk, dan juga talang. Itu beberapa kerangka yang akan kita gambar nanti dari kerangka atap baja ringan seperti itu. Dan apabila kita lihatnya dari atas masih terlihat beberapa dinding, yaitu nanti silahkan digambar. Intinya nanti ketika kita gambar urutannya apa saja bisa dibedakan dalam sebuah gambar. Selanjutnya di sini saya sudah sediakan dinah awal ya. Jadi sebelumnya dari dinah yang sudah fix, sudah jadi, sudah terdapat skema atapnya, kemudian disisakan bagian kolom, dinding luar, dan skema atapnya saja. Dari dinah ini nanti silakan dilanjutkan untuk pembuatan kerangka atapnya. Selanjutnya, untuk memulai pembuatan dinah rencana atap, mungkin pertama sama dengan pembuatan potongan ya, yaitu kita menentukan titik tumpu dari atapnya atau sebagai tumpuan dari kerangka atapnya. Nah, dari dinah yang saya gunakan ini pada bagian depan dan juga belakangnya kan kemarin saya gunakan talang dari beton ya. Makanya dari situ, kemudian pada bagian belakangnya ini saya tambahkan dengan balokan. Itu ada balok yang membentang dari samping ke sampingnya ini. Tebalnya saya samakan dengan dinding, yaitu 15 juga. Kemudian pada bagian depan sama, saya gunakan balok ukuran 15 juga untuk pada bagian tampak atasnya. Nah, setelah seperti ini, kita lanjutkan bahwa dinah yang saya gunakan ini kan menggunakan atap pelana ya. Kalau menggunakan atap pelana, pembuatan kerangka atapnya bisa lebih mudah karena dari skema atap yang sudah tersedia ini bisa langsung dimulai pembuatan kuda-kudanya. Untuk pembuatan kuda-kudanya bisa dimulai dari tengah ya. Tengah, kemudian diperbanyak ke kiri dan ke kanan. Kemudian kalau ada perbedaan elevasi seperti ini kan batas antara atap yang besar dengan atap yang kecil. Maka di sini terdapat gunungan atau gavel, yaitu pasangan dari batu bata yang membentuk segitiga seperti itu. Nah, berhubung pembuatan
Rangka atap dari pelana ini lumayan simpel, jadi di sini saya gunakan atap 5 saja ya, dengan menggunakan denah yang sama dan tumpuan yang sama. Saya gunakan atap 5 seperti itu. Nah, di sini saya sudah buat atap 5. Jadi di sini adalah atap 5 dan di sini masih tetap saya gunakan atap pelana ya. Setelah denah ini tadi sudah selesai dengan skema atapnya, kemudian untuk pembuatan kerangka atapnya nanti kita pisahkan mana yang menggunakan genteng dan juga kerangkanya. Untuk pembuatan gentengnya, bagian yang diarsir dengan genteng kita buat sedikit saja, kita batasi dengan garis potong, yaitu strap titik. Garis potong, semua garis potong dibuat strap titik ya. Kita buat sebagian saja, membentang dari atas ke bawah ini. Jadi pada bagian sisi yang sempit ini nanti kita gunakan sebagai atap dari genteng yang full ya. Jadi sebagian ini tadi kita gunakan arsiran atap full. Dan pada bagian yang banyak ini kita tunjukin kerangkanya seperti itu. Nanti di sini ada kuda-kuda, reng, dan talang serta lain sebagainya. Setelah dikasih garis potong ini nanti bagian-bagian yang ada pada bawahnya silahkan dihapus saja, di trim. Ini nanti fungsinya pada bagian ini adalah kita arsir dengan genteng semua ya. Kita gunakan arsiran genteng nanti. Kemudian pada bagian tengah dari atapnya kan itu ada kerbus ya. Untuk arsiran yang ada gentengnya nanti silahkan kerbusnya juga digambar. Kita gunakan ukuran lebar bersih sekitar 25. Dibedakan mana yang kerbus dan mana kerangkanya di situ seperti ini ya. Kemudian setelah ini kita bisa memulai pembuatan kuda-kudanya. Untuk kuda-kuda limas sebaiknya kita mulai dari titik pertemuan antara kemiringan ini. Kita buat garis dulu, bentang dari atas ke bawah. Yang jadi batasan atau sebagai patokan adalah skema atap paling luar itu tadi. Setelah ini tadi, kemudian kita offset bahwa ukuran profil dari baja ringan yang kita gunakan kemarin kan 8 cm kali 4 cm. 8 cm apabila dilihat dari tampak sampingnya, dan jika dilihat dari tampak atas maka yang kelihatan adalah ukuran 4 cm. Saya gunakan offset ke samping dan ke samping sehingga lebarnya menjadi 4 cm. Itu ya. Setelah ini sudah selesai, kemudian kita tentukan juga bahwa jarak antar kuda-kuda bisa 90 cm bisa, 1 meter bisa, 1,1 meter juga bisa. Itu nanti disesuaikan sama bentangnya ya. Apabila bentangnya ini dari tumpuan ini ke tumpuan ini lumayan panjang, sebaiknya jarak kuda-kuda yang digunakan juga jangan terlalu jauh. Di sini saya gunakan jarak antar kuda-kuda 1 meter. Jadi saya copy saja 1 meter, kemudian 2 meter, dan seterusnya. Untuk pembuatan kuda-kudanya yang di samping ini, yang dibuat kuda-kudanya sebagai patokan tetap yang bentang besar ya. Jaraknya saya buat sama seperti ini. Jadi nanti apabila kita offsetkan 1 meter lagi, namun jaraknya sedikit seperti ini ya, untuk atap limas sebaiknya tidak usah digunakan seperti itu. Kemudian jika sudah, kemudian kita buat ininya,
skema atapnya itu tadi kita jadikan garis lurus dan kita buat sebagai profilnya. Yang tengah ini sebagai nok dan yang miring-miring ini nanti sebagai jurenya. Untuk jure ada jure luar sama jure dalam. Kalau jure dalam itu biasanya digunakan sebagai talang dan jure luar itu nanti bisa di atasnya terdapat kerbus juga. Itu langsung berhubung dengan kerbus yang utama ini nanti. Kita offset sama ukurannya. Saya offsetkan kanan kiri 2 cm. Kalau untuk talangnya nanti kita gunakan ukuran sekitar 70 cm ya, atau bisa gunakan 60 cm. Dari garis A sini nanti kita offsetkan 30 seperti ini. Kita perpanjang sampai ke bawah. Jadi ini nanti adalah sebagai talangnya. Yang di bawah talang silahkan dihapus saja ya. Untuk talangnya kita bisa gunakan arsiran ANSI 31. Nah, di sini saya sudah gunakan ANSI 31 dengan sudutnya dibuat segini ya, sejajar. Kemudian untuk yang sebelahnya kita buat berlawanan sehingga bisa terkesan miring seperti itu. Selanjutnya juga perlu kita ketahui bahwa kuda-kuda dari titik tengah ini sampai ke kiri seterusnya itu berbentuk segitiga, sedangkan yang tiga ini adalah yang trapesium, tingginya menyesuaikan dengan pertemuan kemiringan ini tadi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk bisa menghubungkan di sini, ini nanti biasanya ada tambahan dari profil baja ringan saja yang biasa digunakan atau istilahnya bisa disebut usuk lah. Ini hanya batang baja ringan, tidak kuda-kuda ya. Kita buat sesuai dengan ininya. Kalau melewati talang silahkan dihapus saja. Di bagian tengah juga pasti ada ya. Bagian sini andai saja tidak ada talangnya, itu berhentinya dari usuk ini ya, berhentinya langsung ke skema atap ini. Apabila di sini tidak ada talang, profil baja ini itu berhentinya sampai ke ujung sini jika tidak ada talang ya. Kita lanjutkan aja dulu pada bagian yang belum ada kerangka atapnya ini. Pertama langkahnya tadi sama kayak yang buat ini ya, kita buat garis dari titik tengah dan sampai ke skema atap paling luar, diperpanjang sampai atas bawah. Kemudian kita offset 2 kanan kiri sehingga menjadi 4 cm. Kemudian kita perbanyak 1 meter
1 meter. Nah, pada bagian ini bisa saja kita menggunakan gavel ya. Namun kalau kita menggunakan gavel itu tidak efektif karena selain boros juga akan mengganggu yang ada di dalam. Sebaiknya kita tidak gunakan gavel dan kita gunakan kuda-kuda dari baja ringan saja. Kemudian kalau pada bagian yang ini kuda-kuda yang berbentuk trapesium, peletakan seperti ini. Dan pada bagian sini, ini kalau tidak ada kuda-kudanya lagi kan rank terlalu lemah ya, karena tidak ada tumpuannya. Maka dari itu untuk pembuatan di sini kita tambahkan usuk saja. Usuk kita gunakan berbentuk seperti ini ya. Jadi yang tumpuan dari usuk yaitu dinding di sini sama jurenya ini, itu sebagai tumpuannya. Sama yang ini tinggal meneruskan saja seperti ini. Kalau sudah bisa di mirror saja. Nah, kurang lebih untuk pembuatan kerangkanya seperti ini ya. Ini kuda-kudanya, talang, jurai, dan sebagian usuknya sudah terpasang. Dari sini nanti kurang ranknya ya. Untuk pembuatan rank kita buat perwakilan saja. Bisa dibuat satu bagian sini. Intinya kita buat perwakilan dan yang intinya itu tidak membuat gambar kita menjadi rumit-rumit banget. Usahakan untuk gambar tetap bisa terbaca jelas ya, seperti itu. Untuk ranknya akan saya gambar pada bagian sisi sini. Untuk ukurannya akan saya gunakan ukuran 3 ya, 3 cm. Untuk jaraknya sendiri saya akan gunakan jarak rank berkisar antara 20 sampai 25 cm. Saya gunakan ukuran 22 cm. Saya kopikan dari sini 22 cm. Kemudian kita offset 3. Ini untuk jadi ranknya. Jaraknya tadi 22, kita kopikan saja 22 dan seterusnya. Nah, mungkin hanya ini aja. Jika gambarnya sudah jadi seperti ini, gambarnya ini tinggal rapikan ya. Contohnya seperti ini saya teruskan saja sampai ke gentengnya. Saya teruskan, saya extend sampai ke garis potongnya ini. Jadi nanti supaya bisa jelas gambarnya. Di bawah genteng itu ada rank, kemudian dari rank ada kuda-kudanya. Untuk rank ini juga saya perpanjang sampai jurainya. Dan pada bagian sini jika mau ditambah dengan rank, ini tinggal di mirror saja. Mirror. Kliknya dari ini ya, yang berbentuk diagonal istilahnya. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal merapikan semua. Jika di mirror banyak gambar bingung,
mirrornya bisa sebagian-sebagian saja. Intinya jangan sampai menyulitkan ketika kita gambar. Jadi rank yang di sebagian sini itu berhentinya dari jurai luar ini sampai ke jurai dalam ya. Kemudian kalau mau ditambah lagi, di sini tuh ranknya sudah berbentuk horizontal, ranknya sudah seperti ini. Namun itu tidak saya gambar, cukup seperti aja. Dan jika sudah seperti ini, gambarnya tinggal dirapikan ya. Dirapikan, mana yang terlihat dari atas silahkan di trim semua, dirapikan serapi mungkin. Contohnya ini, dari tampak atas kan yang pertama kelihatan yaitu genteng ya, genteng ini nanti kalian bisa gunakan arsiran alsek. Kemudian pada bagian kerpus di bawahnya itu kan ada knob, silahkan dibuat yang jelas ya. Kemudian di bawah genteng itu ada rank berarti di bawahnya rank itu tidak terlihat ya, kita trim semua, berarti kuda-kudanya tidak terlihat. Nah, kita hapus seperti ini. Dan apabila semua gambar bertabrakan seperti ini, silakan dibuat yang rapi. Istilahnya, intinya apabila kita melihat dari atas itu susunannya terlihat ya, mana yang terlihat, mana yang tertutup, seperti itu. Dan apabila gambarnya sudah dirapikan seperti ini, mungkin jika dilihat dari atas, pertama genteng, kemudian di bawahnya ada rank, kemudian di bawahnya lagi ada kuda-kuda, baru ada dinding. Nah, untuk bagian-bagian dinding ini nanti silahkan dikasih arsiran ya, dikasih arsiran ANSI 32, dikasih arsiran ANSI 32 dengan skala yang sesuaikan. Dan di sini semua jenis arsiran silahkan digunakan ketebalan layer yang tipis. Dan untuk skalanya juga disesuaikan, jika terlalu kecil silahkan diperbesar dan sebaliknya. Dan jika pada dinding sudah dikasih arsiran semua, ya. Kemudian bisa kita cek lagi, contohnya ini kan semula pada aslinya bawahnya kan dinding, namun pada bagian depan ini itu kan saya buat dak dari beton ya, atau cor dari beton, sehingga pada bagian bawahnya ini nanti itu tidak terlihat. Bagian sini itu bisa saja kita gunakan ganti dengan garis strap-strap seperti ini. Ini artinya gambar ini itu tidak terlihat seperti itu. Atau juga bisa kita hilangkan saja. Namun di sini akan saya gunakan garis strap-strap saja supaya kita bisa jelas bahwa di situ adalah ada ruangan. Nah, seperti ini. Jika sudah, bagian sini bisa kita kasih arsiran ANSI 33 untuk beton. Untuk beton bisa kita gunakan arsiran ANSI 33. Ini nanti gambarnya kan masih sama semua ya layernya ya. Silahkan teman-teman kalau sudah gambar nanti layernya dibedakan. Intinya untuk semua arsiran itu tebalan layernya silahkan gunakan yang 00. Dan untuk beberapa profil bajanya itu nanti silahkan dibedakan juga.
Kalau yang profil kuda-kuda seperti ini silahkan dibuat lebih besar, mungkin bisa berkisar antara 15-an, tepatnya 0,15, sedangkan ranknya bisa lebih tipis lagi, bisa berkisar 0,9 itu. Jadi di sini arsirannya mungkin seperti itu. Dan jika pada bagian depan ini kan sebenarnya pada bagian tampak ya, pada bagian tampak itu kan ada kanopinya, itu bisa kita lihat tampaknya dulu. Nah, pada bagian depan ini kan ada kanopi ya, ada kanopi. Depan ini juga ada kanopi sampai dengan atas garasi. Itu kan ada kanopinya, silahkan ditambahkan juga nggak apa-apa. Yang garis strip ini adalah garis kanopinya. Arsirannya kita samakan dengan yang deck beton, seperti itu. Dan pada belakang ini juga terdapat dak dari beton. Saya juga gunakan arsiran ANSI 33 seperti ini. Sedangkan pada bagian talangnya ini juga, ini talang dari beton, kita gunakan arsiran ANSI 33 juga. Nah, mungkin di bagian sini ya bisa dilihat bahwa saya matiin dulu. Dan mungkin pada bagian sini bisa dilihat bagian genteng ini kan mungkin sudah tertutup semua ya, di bawahnya sudah ada rank. Kemudian dari genteng ini larinya ke talang, dan pembuatannya seperti ini. Dan jika sudah berbeda lagi, ini kan yang kelihatan kerangkanya, mungkin bisa dibuat seperti ini. Jadi struktur dari kuda-kudanya bertumpu di tumpuannya itu langsung ke talangnya, seperti ini. Dan untuk yang garis satu ini, pada garis skema atap pada awalnya itu bisa di offset sejauh 2 cm ya. Itu nanti bisa digunakan sebagai list plank. Di offset 2 cm sebagai list plank. Dan mungkin gambarnya di sini sudah jadi kurang lebih seperti ini. Tinggal kita cek mana yang kurang, mana yang sudah, dan tinggal ngelengkapin beberapa keterangan, dimensi, dan lain sebagainya. Untuk ngeceknya sendiri kita bisa gunakan print review. Kita pastikan bahwa gambar yang kita gambar itu sudah benar dan tidak perlu direvisi lagi. Nah, untuk ngeceknya bisa di print preview. Bisa dilihat ya bahwa dari sini bisa dilihat jelas bahwa genteng itu ada rank, ada kuda-kuda, ada dinding. Jadi di sini nanti teman-teman semuanya silahkan pembuatannya juga disesuaikan. Intinya jangan ada gambar yang menyatu, dibuat terpisah seperti ini supaya kita lihatnya juga bisa jelas mana yang terlihat dari atas dan bawahnya lagi dan seterusnya, seperti itu ya. Jika ini sudah, tinggal kita lengkapin dimensi dan beberapa keterangannya. Nah, di sini saya dimensinya saya gunakan dari yang sudah ada, saya kopikan saja. Dan untuk keterangannya nanti silakan disesuaikan sama yang pada potongan. Itu namanya gambar apa aja. Nah, untuk keterangannya bisa dilanjutkan sendiri ya. Intinya profil yang digunakan ukurannya berapa itu nanti silahkan ditambahkan. Juga kalau ngasih keterangan jangan terlalu banyak nabrak dengan gambar. Jika dirasa gambarnya itu nanti tidak cukup untuk memberi keterangan seperti ini, silahkan dikasih keterangan saja. Dikasih nomor 1, 2, dan seterusnya. Nanti nomor tersebut dikasih keterangan di luar gambar dan dijelaskan. Nomor 1 itu gambar apa dan seterusnya gitu ya. Sama lagi, ini kan contoh atap yang berbeda dengan Dina yang awal saya kerjakan ya. Mungkin di sebelum-sebelumnya kan saya menggunakan atap yang pelana, dan untuk yang ini saya gunakan atap yang limas. Nanti apabila disesuaikan sama potongan, jarak kuda-kudanya ini nanti ketika ditarik garis itu sama ya, digunakan garis construction line itu sejajar sama yang di atasnya gitu.
berhubung ini potongan sama atapnya itu berbeda, maka nanti silakan teman-teman silahkan disesuaikan sendiri. Dan mungkin untuk kuda-kuda bajaringan hanya ini aja. Dan lagi ini saya juga ada contoh gambar kuda-kuda dari beton. Untuk kuda-kuda beton yang digunakan betonnya itu hanya untuk kuda-kudanya sama bagian knob. Ada juga yang hanya kuda-kudanya. Dan untuk boarding, knob, dan moroplat ini biasanya juga tetap menggunakan kayu. Itu sebagai tumpuan dari usuk dan baru reng dan genteng, gitu ya. Untuk contoh-contoh gambar ini mungkin bisa dilihat di modul kalau lebih lengkapnya. Mungkin untuk gambar ini hanya sampai ini aja. Apabila nanti dari teman-teman semuanya masih bingung, masih kurang paham, silakan ditanyakan ke asistennya masing-masing ya, atau dosen pengampunya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang salah atau dari saya ada yang keliru ketika gambar, silakan dikasih masukan supaya nanti kita bisa lebih baik lagi dan bisa terus belajar bersama. Sekian, terima kasih.